Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, permisalan, saya mendapatkan kiriman surat dari orang nomor 1 di Indonesia. Misalnya, saya mendapat surat dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Tentu saya cuma sebagai penjual ikan tentu sangat senang dan bangga sekali. Mungkin akan saya ceritakan kepada yang lain bahwasanya saya mendapat surat dari seseorang yang sangat penting di Indonesia ini. Dan tentu saja mungkin sangat pentingnya itu mungkin surat itu akan terus saya baca setiap hari, mungkin bisa 5 kali lah sehari minimal saya baca. Terus mau baca itu mungkin saya mandi dulu, dan setelah selesai membaca surat tersebut saya tutup dengan rapi, saya taruh di tempat yang kira-kira yang layak lah, artinya tidak mau ditaruh sembarangan, pasti tempatnya khusus. Dan tentu saja Bapak Insinyur Jokowi berkirim surat kepada saya itu tentu saja ada tujuannya. Jadi tujuannya adalah beliau minta carikan tanah di daerah Lojanan karena beliau ingin membangun sebuah pondok pesantren yang berbasis ilmu Al-Quran, yang di sana itu khusus membahas masalah ilmu Al-Quran. Dan tentu saja suatu saat saya pasti akan dipanggil untuk menghadap beliau. Jadi begitu bertemu, beliau bertanya, "Bapak Asah, apakah sudah menerima surat dari saya?" "Alhamdulillah Pak, sudah. Malah saya baca 5 kali sehari Pak. Sampai-sampai saya hafal. Terus suratnya itu saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Tidak mau saya taruh sembarangan." "Bagus kalau begitu. Nah terus bagaimana dengan isi surat tersebut?" "Nah maaf Pak, surat tersebut tidak saya laksanakan Pak." Kira-kira bisa dibayangkan enggak bagaimana marahnya Pak Jokowi kepada saya? Walaupun surat itu saya baca 5 kali sehari sampai saya hafal, tetapi isi surat tersebut tidak dilaksanakan. Maka mungkin saya akan mendapat murka beliau. "Jangan lagi Asah, kamu berjualan di Indonesia, kamu jualan saja di Arab Saudi sana," misalnya. Itu satu misalnya. Jadi sekarang yang berkirim surat kita ganti. Yang berkirim surat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang surat itu bernama surat Al-Fatihah, yang dikirimkan kepada Bapak Asah Burdagi bin Ismail bin Ali. Dan tentu saja surah Al-Fatihah itu kita semua pasti hafal, dan membacanya mungkin minimal 5 kali lah dalam satu hari, lebih malah ya. Ada yang 2 rakaat itu 2 kali. Ya pokoknya banyaklah kita baca setiap hari sampai hafal kan. Dan surat tersebut kita taruh biasanya di tempat yang tinggi. Kita mau membaca berwudu dulu, rata-rata begitu kan. Kita ya menjaga sekali lah surat itu, jangan sampai ditaruh sembarangan, ditaruh tempat yang tinggi. Dan suatu ketika kita pasti nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya, "Asah Burdagi bin Ismail bin Ali, apakah sudah menerima surat dari saya?" "Surat apa itu ya Allah?" "Surah Al-Fatihah." "Oh sudah ya Allah, malah hafal. Saya membacanya setiap hari, setiap malam. Malah kalau saya habis membaca itu mau baca berwudu dulu, ditaruh di tempat yang tinggi." "Bagus kalau begitu, berarti sesuai dengan sunnah Rasulullah, artinya kita disuruh membaca. Tetapi bagaimana dengan isinya?" Apa jawaban kita? "Nah itu ya Allah, saya tidak tahu apa artinya, dan saya cuma taunya membaca saja." Maka tentu saja kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taquluna. Ila akhiril ayat. Yang artinya, kita belajar artinya ya sedikit-sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini dipakai fi'il madhi, artinya yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat. Ini Allah loh yang berfirman loh ya, bukan saya yang melarang loh ya. La taqrabus sholata wa antum sukara, jangan engkau mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengerti apa yang kalian kerjakan. Nah, mungkin terjemahannya di sini adalah larangannya untuk orang yang mabuk. Tetapi kita kan tidak dalam keadaan mabuk. Dalam mabuk itu wajar lah, kita tidak ngerti apa yang kita baca. Ya kan? Janganlah engkau mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk. Maksudnya itu apa? Artinya kita kalau dalam mabuk kan tidak mengerti apa-apa. Di dalam hukum kepolisian saja, orang yang membunuh dalam keadaan mabuk mungkin bisa lepas dari hukuman karena dia dalam keadaan mabuk. Tetapi di dalam ayat ini maksudnya adalah bahwasanya kita itu harus mengerti apa yang kita baca. Loh, kita ini kan tidak mabuk. Tidak dalam keadaan mabuk. Kenapa kita tidak bisa memahami isi Al-Quran? Mungkin ini pesan dari saya untuk diri saya sendiri dan kepada keluarga dan kepada kaum muslimin dan muslimat umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara mungkin selama ini kita sudah bisa membaca, kita tingkatkan dengan memahami maknanya. Mungkin nanti di pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan ada metode cara memahami Al-Quran dengan ringkas. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.